Ya, balik lagi. Bukan balik lagi sih. Ini konten pertama YouTube-nya Basya Nosbol. Di konten pertama ini gue mau bahas-bahas yang singkat-singkat aja. Gue mau nge-review match kemarin lawan Everton dan preview nanti malam match Carabao Cup atau EFL Cup melawan Crystal Palace. Tapi sebelum itu, coba kalian di-subscribe dulu. Kalian di-subscribe dulu supaya gue semangat kontennya dan bakal lebih banyak konten lagi. Nah, kalau ngomongin match kemarin melawan Everton, itu banyaklah ada beberapa hal yang bisa menurut gua kita kulik atau kita bahas atau kita diskusikan. Memang secara gameplay dan lain-lain ini bukan game yang entertaining segitunya dan yang bikin lu kayak berdiri dari kursi lah untuk di match ini gitu. Tapi menurut gua ini match yang banyak banget inti-inti yang bisa gua sampaikan lah di sini. Yang pertama, kita bermain dari awal dengan kondisi main 4-3-3, tidak ada Eze, Madueke juga nggak starting, kipernya Raya, right back Timber, duet Saliba Hincapié, left backnya Calafiori, Zubimendi, Declan Rice, Odegaard, Saka, Gyökeres, dan juga Trossard. Dari awal 20 menit pertama pokoknya sampai gol awal terjadinya gol handball dari duel Calafiori dengan O'Brien itu memang Aston Villa kan Everton bermain lebih oke. Everton bermain lebih nge-push kita, kita pun kesusahan untuk masuk ke area boxnya Everton. Tetapi tetapi setelah gol itu terjadi, setelah penalti itu terjadi dan Gyökeres, Odegaard memberikan Gyökeres penaltinya, itu juga terjadi ya kayak 2 musim lalu yang Odegaard itu memberikan kepada Kai Havertz untuk boost dia untuk supaya bisa perform, dan kalau nggak salah di paruh keduanya Kai Havertz perform banget tuh, dan itu semoga kejadian sama sama Gyökeres di match lawan Everton kemarin ini jadi awal pembukanya lumbung gol. Nah, eh setelah gol itu gue ngerasa kita benar-benar lebih mengontrol permainan. Kita nggak terlalu ngasih banyak Everton celah. Bahkan gue nggak lihat Everton tuh ada peluang yang berbahaya banget. Karena kita benar-benar di game itu main temponya sangat slow. Tapi ada beberapa momen ketika bermain transisi, ada satu 2 3 momen yang kita cukup cepat langsung ke wing play dan diarahkan ke penalty box Everton. Tapi intinya sebenarnya adalah kita di situ benar-benar mengontrol tempo, jangan sampai game itu menjadi chaos. Karena kalau game itu menjadi chaos tuh bakal jadi game uh, yang basketball dan terlalu banyak intensitas lah. Untuk game yang di jadwal yang sangat padat ini, game-game seperti kemarin tuh emang perlu di manage aja. Cuman kekurangannya adalah mungkin di match itu seharusnya kita lebih klinis. Karena ada beberapa momen Trossard tiang, Zubimendi tiang, Saka juga shoot dari open play dari box itu ditahan oleh backnya Everton, tetapi tidak tidak menjadikan gol dan tidak klinis. Itu ngebuat game sampai akhir itu terlihat nervous dan harus 1-0. Mungkin kalau itu 2-3-0 itu kita udah benar-benar mengontrol game itulah. Yang bisa di highlight juga mungkin gimana di match itu gue ngerasa kita berusaha lebih mengasih Gyökeres supply, karena ada beberapa momen juga berusaha passing ke Gyökeres di cut oleh midfield atau backnya Everton. Terus ada usaha juga untuk passing-passing ke Gyökeres dari true ball ada Saliba yang true ball ke Gyökeres. Gyökeres ditahan oleh Tarkowski, dan juga ada momen yang Trossard dari kiri itu bola-bolanya Gyökeres banget yang biasa di Sporting, yang biasa dia drive ke kanan, tapi di match di kemarin karena Gyökeres ditahan 2 orang jadi tidak bisa memberikan aksinya atau golnya. Tapi overall menurut gue game yang meskipun tidak entertaining tapi gue cukup puas karena masalah cuma tinggal di klinis aja. Paling yang lain yang bisa dibahas adalah narasi bahwa Zubimendi dan Odegaard yang tampil tidak tidak sinkron mungkin ya. Sebenarnya nih gue bahas ini, kalau kita memang mau mainin Zubimendi dan Odegaard
yang Odegaardnya lebih turun deep ke dalam, memang solusinya adalah harus ada yang mengisi di sisi nomor 10 depan. Harus ada yang masuk di situ. Misalkan contoh, ketika Zubimendi dan Odegaard di posisi sejajar, mungkin Declan Rice bisa masuk ke situ. Atau mungkin Jurrien Timber dari right back bisa masuk ke posisi itu. Karena Odegaard itu sangat-sangat baik di fase build up awal. Tapi memang ketika sudah masuk ke di sepertiga akhir, dia tidak jelek, tapi dia bukan playmaker yang seperti De Bruyne atau mungkin dulu kita punya Ozil. Jadi dia memang bukan tipikal seperti itu. Odegaard itu tipikal yang mengontrol pertandingan. Nah, masalahnya dengan dia bermain dengan Zubimendi bareng, kadang-kadang itu membuat temponya menjadi sedikit lambat. Nah, solusinya apa? Ya tadi untuk menaruh pemain di posisi depannya, di zona depannya untuk supaya Odegaard atau Zubimendi bisa cepat passing ke depan. Eh, kalau menggunakan Eze atau Odegaard itu, apakah siapa yang dipilih nih? Sebenarnya ini bisa game yang dua-duanya bisa main bareng. Cuma ketika Odegaard main, Eze bermain di left wing menggantikan Trossard dan Martinelli gitu. Dan itu bisa terjadi banyak kemungkinan juga di situ. Jadi tergantung kondisi lawannya siapa juga. Kalau kita mau bermain di game itu, gameplaynya adalah kita mau bermain passion, kita mau mengontrol tempo dan lain-lain, maka Odegaard cocok. Tapi kalau kita mau bermain lebih direct, kita mau bermain lebih punya unpredictability di boxnya lawan, maka Eze yang cocok. Tapi keduanya juga bisa main bareng. Mungkin yang main adalah Eze, Odegaard, Declan Rice. Ini juga alternatif untuk Zubimendi supaya bisa rest. Itu bisa juga. Jadi Odegaard agak turun bersama Declan, Eze mengisi posisi 10-nya gitu. Jadi ini tinggal masalah konektivitas saja, masalah chemistry aja dan gimana penerapannya aja sih menurut gue. Jadi nggak ada masalah di situ. Terus kita bahas Gyökeres. Gyökeres juga menurut gue dia udah beberapa kali dimanjakan dengan bola-bola seperti itu. Ketika dia udah mendapat volume yang banyak, gue rasa dia akan mulai produktivitas. Tapi memang harus ada yang dikoreksi atau diimprove dari Gyökeres. Gyökeres ketika mendapat crossing dari samping, dia kan cenderung sering duel sama defender dan dia sering kalah duel juga sama defender. Sebenarnya problematikanya bukan di duelnya, tapi gua rasa yang harus diimprove oleh Gyökeres adalah, dan ini yang Merino dan Havertz atau Gapsus punya, yaitu movement in the box-nya aja. Jadi ketika lu di crossing atau lu lagi menunggu crossing dari samping, itu jangan pasif gitu. Lu harus bener-bener cek body checknya, terus ada sedikit movement kanan kirinya yang memberikan trik ke lawan, dan itu yang ngebuat Merino dan Havertz biasanya selalu ketika mendapat crossing dia mendapatkan gol. Dan Gyökeres ini masih cenderung larinya tuh direct ke depan dan cuman kayak duel sama defender aja. Jadi ini yang kadang-kadang melimitasi Gyökeres untuk bisa nyari space di dalam box. Tapi ketika sudah uh, udah bisa atau dia bisa improve soal positioning in the box-nya, maka Gyökeres akan jadi striker yang little banget ketika menerima crossing-crossing. Ya kurang lebih itu aja kayak review singkat. Mungkin kalian bisa bahas di bawah apa yang belum gue bahas. Karena gue mau fokus juga ke preview lawan Crystal Palace nanti malam ini. Jadi untuk lawan Everton ya cuma job dan aja sih, job dan Raya luar biasa, tadi belum gue bahas. Performa Raya luar biasa banget karena banyak banget bola-bola dari belakang yang memancing pemain-pemain Everton untuk pressing, dan itu jadi punya space di depan untuk forward kita bisa nyerang gitu. Kombinasi di belakang dengan Raya, Saliba, Hincapié, ke Calafiori, ke Timber, itu masing-masing di belakang tuh benar-benar bagus untuk narik pressing-pressingnya pemain Everton. Nah, ya kalau lawan Crystal Palace nanti malam, gue berharap banyak rotasi sih. Cuma kalau ngelihat posternya Arsenal yang diposting di Instagram dan X ini, kemarin ada posternya ada mukanya Northgard, akhirnya ada Kepa. Jadi mungkin mengindikasikan bahwa dua pemain tersebut akan bermain. Dan mungkin dengan tidak terlibatnya Eze dan Madueke di match kemarin, mungkin bisa jadi mereka juga akan starting. Dan kalau kalau gue mau ngebahas line up dari kiper udah pasti Kepa. Gue rasa Kepa
saat lawan Brighton di match Carabao sebelumnya bermain solid banget dan menyelamatkan kita dari beberapa chance-chance 1v1-nya Brighton. Dan sekarang di pertandingan besok lawan Palace, gue yakin dia juga bisa menjadi hal yang sama untuk dia bisa perform gitu. Di right back ini gue tahu seberapa susahnya Crystal Palace, apalagi ketika mereka bermain mid block itu tuh sangat sulit ditembus, dan kadang lu perlu kehadiran siapa namanya, right back atau left back yang bisa overlap atau invert di tengah untuk ngebongkar itu. Tapi gua rasa dengan jadwal ke depan, kita Sabtu lawan Brighton di Premier League, habis itu ketemu Aston Villa dan Bournemouth, itu 3 game yang menurut gua sangat high intensity, terutama Bournemouth away itu kita pasti banget high intensity banget, dan gua rasa ini saat tepat untuk ngeres Timber. Harusnya ada Ben White, tapi Ben White karena Ben White cedera, siapa opsinya nih? Bagi gue sih nggak masalah mau itu naro di right back itu Northgard, mau naro di right back itu idealnya sebenarnya pemain muda seperti Marley Salman atau Josh Nicole misalkan. Kita nggak apa-apa gambling sedikit di posisi right back tersebut, karena apalagi Marley Salman, nah dia bermain solid banget di preseason, terus di game kemarin saat bertemu klub Brugge juga lumayan. Kayak udah saatnya kita trust ke satu pemain muda kita, yaitu Marley Salman. Dan Timber wajib banget istirahat apapun resikonya, karena squad kita punya kedalaman squad yang sangat bagus, jadi harus rest. Di posisi center back gua rasa Saliba masih nggak apa-apa main, karena kemarin cukup absen lama, dia masih aman-aman aja untuk starting, jadi gua akan masukin Saliba. Nah di sini mungkin Hincapié kan sudah cukup main berturut-turut juga. Kalaupun mau pakai Hincapié juga aman-aman aja. Atau mau pakai Norgard yang udah dicoba lawan Club Brugge, juga kemarin bermain cukup solid juga lawan Club Brugge. Jadi mungkin bisa ngeduetin Saliba dan Norgard atau Saliba Hincapié. Di kiri ini juga Calafiori. Gini, Calafiori ini kan sempat rest lawan Wolf, dan di lawan Club Brugge pun kalau nggak salah dia masuk sebagai sub. Jadi tetap aja menurut gue dengan riwayatnya Calafiori ini, mungkin dia bisa rest dulu lah Mas Lewis Kelly yang masuk, dan mungkin kalau emang dibutuhkan Calafiori masuk di menit-menit 70 ke atas. Tapi sebenarnya opsi Saliba Calafiori juga menarik sih. Karena kalau kita lo bermain di center back dan di posisi kita di home kita yang mengontrol, Calafiori kan sebenarnya nggak terlalu dapat pressure untuk menjelajahi lapangan seperti biasanya gitu. Itu juga sebenarnya opsi yang menarik. Cuman kayaknya gue lebih ke ranah dia rest dulu lah. Jadi Kepa, Marley Salman, Saliba, Hincapié, Mas Lewis Kelly. Di posisi 6 gue rasa ini saatnya kita mainin Northgard di sini dan Mikel Merino. Gue rasa Rice dan Zubimendi juga perlu rest, meskipun kemarin seminggu nggak main, tapi dua-duanya perlu rest nanti di menit 70. Kalau memang dia harus masuk, dia nggak apa-apa masuk, tapi kalau bisa rest dulu. Nah, resiko bermain Merino dan Zubimendi dan Norgard memang jadi agak terlihat lebih pasif. Makanya di sini kita bisa mainin Eze, atau kalau mau mainin Odegaard pun di sini nggak apa-apa untuk lebih mengontrol, tapi kayaknya gue lebih preference untuk mainin Eze. Dan kenapa juga mainin Eze itu juga keputusan yang tepat, karena gini, ntar kita masuk nih posisi striker. Right wing udah pasti Madueke, left wing Martinelli. Nah striker ini gue pingin Arsenal mainin Gapsus. Ketika lu udah main Gapsus, kita tahu Gapsus ini beroperasi itu juga movementnya banyak. Dia bisa main tiba-tiba ke kiri, tiba-tiba ke kanan. Nah, dengan lu udah punya Merino dan Northgard, ya Merino mungkin agak slightly box to box, ya mungkin agak sedikit maju. Tapi dengan presence-nya Jesus, ini lu bakal lihat kombinasi Jesus yang turun deep ke dalam dan Eze yang juga di posisi 10. Nah, di sini gue penasaran banget lihat chemistry ini sih, karena bakal bakal terjadi flare banget di sini, bakal terjadi chemistry yang bisa ngebongkar low block. Jesus dengan lewatin satu dua pemainnya, dengan Eze yang cenderung main direct dan shoot shoot dari luar kotak penaltinya. Ini gue rasa chemistry yang tepat gitu.
dan Madueke dan Martinelli yang dari kanan kiri ini benar-benar luar biasa lah. Jadi kurang lebih itu aja. Kalau dari Palace ya sendiri kan memang kemarin kalah lawan Leeds 4-1 dan itu agak-agak ini ya, cenderung kelihatan mereka ini kekurangan squad depth dan mainnya jadi entah itu instruksi untuk bermain intensitas rendah supaya prepare lawan kita atau memang mereka benar-benar kecapean. Dan ya intinya jadinya mereka kelihatan bermain seperti kelelahan dan tidak ada daya juangnya kemarin saat lawan Leeds. Nah ini yang menarik lawan Arsenal seharusnya dan mereka masih bakal penuh terus tuh di game-game kedepannya juga kan. Jadi kita lihat apakah Palace akan bermain full team atau bermain kombinasi atau gimana. Tapi yang jelas ini game dengan squad tadi yang gue sebutin, gue recap lagi. Kepa, Mari Salmon, Saliba, Hincapié, Maslowis Kelly, Nordgaard, Merino, Eze, Madueke, Jesus, dan Martinelli. Ini tim yang sangat bisa menang. Dan ketika lu butuh gol di menit 60 ke atas, lu bisa masukin Saka, Gyökeres, Declan, Zubi, ataupun mungkin back lu bisa masukin Calafiori nanti. Tapi startingnya menurut gue ini starting terbaik untuk match lawan Palace nanti malam. Jadi itu aja guys, sedikit review dan preview untuk match lawan Palace nanti malam. Kira-kira apa nih, lu mau komen apa aja? Lu komen, lu subscribe, lu hypein ini video supaya gue semangat. Gitu dia. Let's go Arsenal Fox.